warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang analisis kontekstual. Yang pertama yaitu adalah target pembaca. Di sini kami mengambil target pembacanya ialah berumur 20 tahun ke atas atau seseorang yang sudah dewasa. Alasannya karena di dalam teks kami menemukan dia membeli rokok di hotel dan tinggal sendiri di kosan. Dan sehingga kami menarik kesimpulan bahwa biasanya orang-orang yang tinggal sendirian atau sudah merokok itu ialah orang-orang yang sudah legal atau dewasa. Dia bisa tinggal bebas sendirian dan dia sudah bisa merokok. Yang kedua yaitu adalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami mengganti kata hotel dengan apart. Alasannya karena biasanya di hotel itu harganya sangat mahal, sedangkan di dalam teks dia menyampaikan bahwa dia tinggal di tempat yang agak murah dari lantai 1 dan 2. Sehingga kami menarik kesimpulan bahwa dia itu tinggal di tempat yang agak sedikit murah, dan hotel biasanya di kota-kota itu sangat mahal. Namun banyak apart yang disewakan dengan harga terjangkau. Yang ketiga yaitu sosial dan budaya. Sosialnya di sini adalah kehidupan kota yang sangat bebas tanpa ada yang membatasi. Dan budayanya itu adalah budaya yang sangat-sangat bebas, sehingga ini bukan merupakan pemandangan biasa yang bisa kita temui dengan mudah. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Yulia Putri tadi mengenai analisis tekstual, gaya bahasa. Penggunaan kalimat he saw place where young people hang out while playing a guitar setelah kalimat he stopped in the shop menjelaskan dia berada di tempat yang ramai, banyak pertokoan hingga anak muda yang nongkrong. Pada kalimat by Cigarat menjelaskan toko sudah berumur dewasa untuk merokok. Pada penggunaan kalimat is that the boarding house window from on the 4th floor and the resident on the 1st and 2nd floor are people of our considerable income. Dari penggunaan kalimat tersebut membandingkan bahwa dia memiliki penghasilan yang rendah. Selanjutnya, nuansa emosional. Tidak ada nuansa emosional yang signifikan dalam teks ini, tetapi dalam kalimat membeli rokok dan kalimat mengadah melihat kamar kosnya yang kosong, dapat disimpulkan bahwa emosi di sini adalah terkait dengan rasa frustasi dan nostalgia. Kemudian selanjutnya adalah penokohan. Tokoh yang dipakai di sini adalah ia. Dalam paragraf 1 dan 2 belum diketahui ia ini adalah siapa. Namun, dalam paragraf ketiga dapat diketahui bahwa ia adalah seorang perempuan, sehingga untuk pronunciation kita menggunakan she or her. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman yang sebelumnya. Di sini kami dari kelompok Indonesia Inggris, kami memilih prosedur dari Newmark. Ada beberapa yang kami ambil, ya ada 5. Yang pertama itu descriptive equivalent. Descriptive equivalent sendiri yang artinya kesetaraan deskriptif atau kesetaraan makna, kesetaraan arti. Jadi kami mentranslatekan contohnya pikirnya di dalam kalimat, di dalam teks ada beli rokok di hotel akan jauh lebih mahal pikirnya. Jadi kami mencontohkan pikirnya itu secara deskriptif itu orang berpikir gitu. Jadi kami mentranslatekannya ke hitaf. Di hitaf, jadi hitaf itu berpikir gitu. Dia berpikir seperti itu. Terus selanjutnya ada kosnya. Kosnya itu
dalam bahasa Indonesia kan tempat tinggal yang disewa, jadi mereka menyewa tempat tinggal. Nah, kami translatekan ke bahasa Inggris jadi her boarding house room. Kami tidak mengambil apart karena terkesan lebih mahal, lebih deluxe seperti itu. Maybe di Indonesia kan lebih deluxe gitu. Terus selanjutnya support bars. Bar sendiri kan itu ya, tangkai besi istilahnya, kan setangkai besi gitu. Jadi besi penopang yang kita jelaskan ke dalam bahasa Inggris, besi penopang itu apa gitu, kita deskripsikan besi penopang itu support bars gitu. Selanjutnya itu yang kedua cultural equivalent. Cultural equivalent ya, kita mensetarakan sesama budaya dengan yang bahasa target. Kalau bahasa Inggris targetnya kan, maka nongkrong itu di Indonesia nongkrong atau kumpul-kumpul, nah itu sama aja dengan di bahasa target seperti hanging out gitu, kumpul-kumpul main-main bareng teman gitu seperti itu. Terus selanjutnya, maaf ini harusnya Ancol Pak bukan Ancol Sir di Indonesia nya kan. Nah, di Indonesia kan singkatan bapak jadi pak, ibu jadi ibu seperti itu. Jadi kita kalau ingin menerjemahkan bahasa Inggris, kita perhatikan budayanya gitu. Di sana kan nggak ada kayak sir singkatannya apa, nggak mungkin gitu seperti itu. Jadi kita bikin jadi Ancol Sir, Ancol Pak dalam bahasa Indonesia seperti itu. Terus selanjutnya shift or transposition. Shift or transposition ini contohnya kita mengubah satu frasa jadi klausa, satu kalimat kalimat pasif jadi aktif, seperti itu. Nah, contohnya sampai di bawah ini frasa karena dia tidak lengkap istilah kalimatnya, tetapi disampaikan juga sampai ke target tapi dia nggak lengkap kalimatnya. Nah, itu namanya frasa secara mudahnya untuk dipahami. Terus lanjut kita ubah ke klausa. Klausa ini sudah ada subjeknya juga, ada keterangan waktunya juga. Jadi ketika he reach downstairs, ketika dia sampai di bawah, seperti itu. Kita mengubahnya jadi klausa. Nah, selanjutnya ada pada besi penopang jendela di sebelah kamarnya yang terbuka bergantungan jemuran baju-baju basah dan setengah kering. Nah, di bahasa Inggrisnya kan on the window support bars next to this open room, wet and half dry clothes were hanging. Nah, ini kalimat kerjanya kan di akhir, jadi itu bukan kayak pasif. Nah, beda sama di bahasa Indonesia itu bergantungan jemuran baju basah dan kering itu adalah kalimat aktif seperti itu, dan diubah ke kalimat pasif dalam bahasa Inggris seperti itu. Terus selanjutnya kita memakai prosedur transference. Transference ini itu kita mentransfer atau menyalin langsung, istilahnya mungkin secara gampangnya copy paste ya, langsung ke bahasa target. Itu aku suka singkong, kau suka keju, itu kan lirik lagu. Jadi kalau diubah itu jadi dia apa ya, nggak sesuai dengan makna seaslinya gitu, karena juga nggak ada padanan yang sesuai dengan bahasa sasaran. Jadi kami mentransferkannya, tapi kami tidak lupa untuk mentransfernya ke bahasa Inggris. Jadi aku like suka, cassava singkong, you kau like suka, keju cheese keju, seperti itu. I like cassava, you like cheese. Nah, itu kita mentranslatekannya ke bahasa Inggris, tetapi dengan prosedur transference kami langsung mengubahnya seperti itu. Terus selanjutnya yang terakhir, kami menggunakan prosedur functional equivalent. Functional equivalent sendiri yaitu kesetaraan fungsi. Nah, fungsinya itu sama. Yang pertama kan pendingin ruangan tuh ada di teks tersebut. Kebanyakan penghuninya menggunakan pendingin ruangan. Pendingin ruangan itu kita translatekan ke bahasa sasaran, bahasa Inggris.
fungsinya sama dengan air conditioner, karena sama-sama kalau di Indonesia kan air conditioner itu sudah dinaturalisasikan kalau tidak salah ya jadi AC. Orang udah fasih lah ngomong AC gitu, hidupin AC. Nggak ada hidupin pendingin ruangan dong, tidak ada seperti itu, hidupin AC. Soalnya sudah lazim lah di Indonesia AC gitu kan, air conditioner. Terus selanjutnya handship ini kan itu kan apa ya, itu kependekan dari apa kan, dari pertahanan sipil. Nah handship ini sama kayak pasukan pengaman daerah, pengaman kompleks atau yang lainnya gitu kan. Ya, sama pengaman seseorang yang bertugas sebagai keamanan gitu. Nah di bahasa Inggris sendiri kan itu namanya security. Nah kita tersekannya akan jadi security biasanya kan pasukan pengaman. Kalau di secara bakunya di Indonesia itu pasukan pengaman gitu istilahnya security kan. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcelina Putri Maharani. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian metode translation. Pada hasil diskusi kami memilih untuk menggunakan biar aman metode translation yaitu dari Newmark, yaitu communicative translation. Nah, communicative translation adalah proses penerjemahan dengan metode menggunakan komunikasi efektif antara pesan dari teks sumber ke dalam teks target, sehingga si target pembaca merasakan hal yang sama dengan pembaca asal. Nah, yaitu dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan fungsional dari kedua bahasa. Nah, contohnya ada pada bagian yaitu bisa dilihat dari PPT, seorang hansip tersenyum dari posnya. Nah, diterjemahkan menjadi bahasa target yaitu security guard smiled from his post. Pada bagian tersenyum dari pos hansip itu dijelaskan dengan tepat dan langsung dalam bahasa Inggris. Nah, kesimpulannya ialah metode communicative translation dari Newmark berhasil diterapkan dalam penerjemahan teks tersebut dalam teks sehingga dalam teks tersebut sehingga hasil terjemahan tidak hanya mempertahankan makna asli dari teks sumber, tetapi juga memastikan bahwa pesan dan nuansa dari setiap kalimat tersebut tersampaikan dengan jelas dan efektif dalam bahasa target. Sekian, baiklah, itulah penjelasan saya tentang metode translation pada diskusi kami.